ketika Soekarno lahir di Ploso, waktu itu wedononya Raden Ngabehi Kromo Joyo Adiprojo. Nah, ini pondasi rumah kelahiran Bung Karno. Ini roboh tahun 2013. Jadi Soekarno menjalani hidup di Ploso itu sejak lahir sampai usia 5 tahun. Ini golden period, mengundang Cindy Adem, atau ngomong gampangnya kita interogasi Cindy Adem itu. Kenapa Ploso sama Sidoarjo tidak dimasukkan? Ini bukan autobiografi orang biasa. Ini autobiografi seorang pendiri negara. Itu adalah Mbok Suwi atau Bu Sosro. Itu adalah pengasuh masa kecil Soekarno. Kita menemukan rumahnya, bekas rumahnya masih ada. Kemudian kuburannya juga masih ada, kemudian keponakannya juga masih ada yang bisa bersaksi. Kenapa Bung Karno itu tidak memasukkan jejak riwayat hidupnya di Ploso dan Sidoarjo? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu di ruangan ini di Sidoarjo dalam acara untuk membicarakan jejak Soekarno. Saya nggak akan bicara yang kemana-mana, saya akan bicara yang sedang hot, yaitu Soekarno lahir di Ploso. Jadi saya nggak akan bicara ke yang lain-lain dulu. Saya bulan lalu presentasi tentang Soekarno lahir di Ploso di Yayasan Pendidikan Soekarno dan di Yayasan Bung Karno. Jadi saya diskusi dengan Mas Guru, kemudian juga diskusi dengan anaknya Rahmawati, Mas Dadek. Jadi ada 2 yayasan yang memang terkait dengan Soekarno. Ketika saya simpulkan ada 2 titik krusial menurut saya yang terkait dengan autobiografi Soekarno, yang itu kemudian dipakai untuk mematahkan argumen atau data dari versi Ploso. Yaitu pertama adalah seperti yang diceritakan Pak Tovan tadi ya, bahwa di dalam autobiografi itu Soekarno dimudahkan 1 tahun. Nah, di dalam narasi itu jelas sekali bahwa Soekarno itu dimudahkan 1 tahun itu ketika dia mau naik kelas 5. Nah, di dalam kelaziman kita sampai hari ini saya kira usia itu biasanya bukan dimudahkan, justru dituakan supaya cukup untuk syarat minimal masuk sekolah. Nah, itu pertama. Kedua adalah belum ada data pendukung itu dimudahkan atau dituakan, belum ada karena ijazah ELS-nya belum kita temukan. Dan seandainya pun ijazah ELS SD Eropa itu ya, itu ditemukan, untuk tahu itu dimudahkan atau dituakan kan harus merujuk ke aktenya, akte lahirnya, itu juga belum ketemu. Jadi menurut saya pernyataan tentang dimudahkan itu baru dataran cerita tutur, belum ada arsip atau dokumen pendukungnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kisah tentang ledakan Kelut, bahwa di situ ceritakan Soekarno lahir itu disambut letusan Kelut. Soekarno tidak pernah bercerita itu letusan Kelut tahun berapa, karena ternyata Kelut itu tahun 1902 juga meletus. Itu datanya ilmiah, ada 2 buku. Pertama bukunya Willem von Bemmelen namanya, seorang geolog dia menulis itu Kelut meletus tahun 1902. Kemudian tahun 2013 itu ada seorang ahli ilmu alam lah begitu ya, namanya Arnold Brody sama David Brody. Tahun 2013 juga menuliskan bahwa Kelut itu meletus juga pada tahun 1902. Artinya
tidak bisa dimonopoli bahwa kelut itu meletusnya 1902 saja, 01 saja. 02 juga meletus. Bulannya bulan apa? Bulan Mei. Nah, akhirnya tidak ketemu kita di dalam diskusi itu karena pertama soal dimudahkan itu tidak ada data pendukungnya. Artinya itu tidak bisa dibuktikan, tidak ada data pendukungnya, hanya kita tutur. Soal kelut kita punya data pembanding bahwa bukan hanya 1901 tetapi juga 1902 kelut juga meletus. Oke ya. Nah, kemudian kita berlanjut berbicara soal autobiografi itu. Kemudian saya mengatakan kepada tim Yayasan Bung Karno bahwa buku Cindy Adams yang autobiografi Soekarno itu melakukan amputasi sejarah. Kenapa? Karena jejak riwayat Soekarno di Ploso dan di Sidoarjo itu diamputasi. Kenapa kok diamputasi gitu? Ini pertanyaan besar. Kemudian saya ketemu data Cindy Adams itu pada tahun 64 menjelang buku autobiografi itu terbit itu berkunjung ke Ploso. Silakan Mas dibuka bukunya, yang satunya Mas, yang satunya dulu. Oke, ada foto-foto yang pertama tadi. Ya. Nah ini nomor 9 itu Cindy Adams sedang berfoto di depan rumah kelahiran Bung Karno di Ploso. Nomor 9 itu ya Cindy Adams ya. Ini tahun 1964. Nah, nomor 11 ibu-ibu tua itu adalah Mbok Suwi atau Bu Sosro. Itu adalah pengasuh masa kecil Soekarno. Kita menemukan rumahnya, bekas rumahnya masih ada, kemudian kuburannya juga masih ada, kemudian keponakannya juga masih ada yang bisa bersaksi. Nah, nomor 7 itu namanya Mbah Joyo Dipo. Mbah Joyo Dipo itu adalah teman masa kecil Soekarno. Dan menurut keterangan para saksi, Mbah Joyo Dipo itu sampai tahun 50-60-an itu masih sering dikirimi uang oleh Soekarno. Artinya karena mereka bersahabat dekat gitu. Nah, selanjutnya, oke, nah ini baselit ya, tadi sudah diceritakan baselit kepindahan Pak Sukeni dari Surabaya ke Jombang. Ini perpindahannya tahun 1901 28 Desember ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini stambuk ya, stambuk Pak Kenny yang kita, karena tulisan lama nggak bisa terbaca, kita mencoba melakukan penulisan ulang. Nah, di bagian bawah itu jelas tertulis kelahirannya 1902. Oke, selanjutnya lagi. Sebentar. Nah, di situ dikatakan Soekarno mula-mula sekolah di Ploso. Data ini tidak masuk di autobiografi. Tiba-tiba sekolah kok langsung kelas 5 itu gimana ceritanya di biografi itu? Tiba-tiba ke ILS kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di mana gitu? Ketika sekolah di Ploso dan ketika sekolah di Sidoarjo, itu kenapa tidak dimasukkan? Saya kira itu satu cacat yang serius ya dalam penulisan autobiografi. Selanjutnya Mas. Terus. Ini adalah stambuk atau data induk ya, data induk di ITB yang menyatakan bahwa Soekarno lahir 6 Juni 1902 di Surabaya. Tertulis Surabaya di situ. Nah, jadi data-data awal tentang tempat dan waktu Soekarno lahir pada tahun 1920-an itu konsisten 1902. Nah, perubahan itu terjadi setelah 1930 dan sampai sekarang.
Jadi ada yang mengatakan Soekarno itu lahir 1900, ada yang mengatakan begitu, tulisan di koran Belanda. Kemudian ada juga, coba Mas yang, nah terus lagi. Nah ini ada yang mengatakan juga, nah ini yang 1901 ya, lahirnya di Tulungagung ini 1901. Oke ya, terus. Nah ini 1902, tapi tempatnya tidak disebutkan. Jadi singkat cerita begini, data tahun kelahiran Soekarno itu ada 3 berdasarkan arsip dari lembaga-lembaga resmi maupun dari koran. Itu 1900, 1901 dan 1902. Bulannya ada 2, ada 3 bahkan, Mei, Juni dan Juli. Tanggalnya ada 2, ada 6 dan ada 23. Coba, ini tidak sederhana 01, 02, enggak. Ini lebih kompleks dari itu. Tetapi kami dari Jombang itu memilih pendekatan, memilih data dari dokumen terawal, yaitu data 1920-an. Di situ jelas tertera Soekarno lahir 1902. Oke ya, Pak? Clear ya? Clear ya? Jadi tidak sederhana. Cuma pendekatan kami adalah kita menggunakan data yang terawal. Data Jepang itu ya tahun 43, 1901 itu. Itu tahun 43, jauh sekali jaraknya gitu. Dan yang mengetahui anak lahir itu kan orang tuanya, bukan Soekarno sendiri. Masa Soekarno menuliskan sendiri ketika lahir? Tidak, saya kira. Saya kira yang lebih tahu orang tuanya. Dan itu terdukung oleh arsip stambuk keluarga tadi. Selanjutnya Mas. Terus. Nah, di HBS juga 1902, tapi 6 Juli tertulis di sana. Ini penelitian dari Bernard Daham. Ini satu disertasi tahun 1964. Dia dari Jerman. Oke? Terus. Nah, ini hasil kesimpulan saya. Terus yang satu Mas, file satunya lagi, yang sebelahnya lagi. Yang satunya kan ada 2 PPT. Yang satu struktur bangunan. Jadi kalau tahun kelahiran ada 3, versi tempat lahir itu ada 5. Pertama ada yang mengatakan lahir di Surabaya, ada yang mengatakan kota Surabaya, ada yang mengatakan lahir di Blitar, kan sempat kan di Blitar dulu. Kemudian ada yang mengatakan lahir di Tulungagung tadi kan. Nah terakhir di Peloso. Nah soal tempat lahir itu ada polemik yang cukup seru sebenarnya. Ya, ini saya sudah cerita saja bahwa di Peloso tahun-tahun 70-80 itu antara Peloso dan Kabo itu berebut klaim bahwa Soekarno itu lahir di desa mereka. Peloso dan Kabo itu beda kecamatan saja, sama-sama di Jombang, berebut mereka. Peloso ngaku itu lahir di Peloso, Kabo ngaku lahirnya di Kabo. Kemudian Peloso dengan Mojokerto itu pernah berebut klaim. Kemudian Blitar dengan Surabaya. Nah terakhir ini kembali ke titik nol akhirnya kan, Surabaya sama Peloso balik maneh gitu kan. Oke, lanjut. Terus bangunan. Stop dulu. Nah ini ketika Soekarno lahir di Peloso, waktu itu wedononya Raden Ngabeyi Kromo Joyo Adiprojo ini. Oke terus Mas. Ini baslit sudah. Terus. Ini rumah. Ini diambil oleh Pak Husnu Mufid, temannya Mas dokter ini, Pak dokter ini. Terus. Ini dari belakang. Nah ini kamar mandi. Nah ini yang masih utuh sampai sekarang. Sekarang untuk gudang pupuk tetes. Oke terus. Nah ini pondasi rumah kelahiran Bung Karno. Ini roboh tahun 2013. Tapi kita masih bisa ngelihat bidang-bidang tata ruangnya ya. Oke terus. Nah ini bekas lokasi gedung sekolah desa. Pertama kali Soekarno sekolah. Ini sekarang jadi terminal.
Nah ini sebenarnya bangunannya sampai ke belakang sana. Bangunannya itu hilang tahun 98 ketika lokasinya jadi terminal Peloso. Oke? Ah ini kira-kira 150 meter kalau yang tempat rumah Soekarno tadi di Desa Raja Agung. Nah di seberang jalan itu Desa Losari, seperti Celep sama Sidokare. Nah seperti inilah gitu kan. Nah di situ ada satu sekolahan yang sampai sekarang itu masih 30-40% lah bangunannya yang tersisa. Itu sekolah Ongkoloro. Di sini Pak Sukeni mengajar dari 28 Desember 01 sampai 25 November 1907. Nah, sekolahan ini berfungsi sampai tahun 1948. Jadi kena agresi militer itu kebom dia. Jadi bagian depan yang sekarang menjadi Indomaret dulu dipakai sebagai tangsi militer oleh tentara Republik. Jadi ketika ada agresi militer Belanda 48 itu dibom, tapi salah sasaran, kena sekolahannya ini gitu loh. Kena sekolahan ini. Nah kemudian sekolahan ini dipindahkan ke dekat Brantas, ke arah selatan di tepi Brantas menjadi SD 2. Nah kalau SD-nya Soekarno tadi berpindah tahun 1910 yang sekarang menjadi SD 1. Jadi SD 1 sama SD 2 itu jejer. Jadi yang semula sekolah desa jadi SD 1, yang semula sekolah Ongkoloro jadi SD 2. SD 2 kemudian merger ke SD 1. Jadi sekarang antara sekolahnya Pak Keni dan sekolahnya Soekarno itu jadi satu di SD 1 Peloso itu. Jadi kayak bangku, kemudian spilut itu masih ada sampai sekarang. Spilut itu bangunan penghubung ya. Jadi kalau dulu itu antar bangunan itu ada bangunan penghubung, bahasa Belandanya spilut namanya. Oke, selanjutnya. Nah ini bagian depan yang saya sebut Indomaret tadi. Ini bagian depan sekolah Ongkoloro. Ini menjadi pertemuan tahun 2014-an ya. Jadi ini dulu ada apa kayak pelengkungnya gitu ya, dari beton gitu. Nah itu masih ada bekas pilar di sebelah kanan dekat bapak yang berdiri di depan motor itu masih tersisa. Oke, selanjutnya. Nah ini kuburannya Mbah Joyo Dipo yang tadi saya tunjuk berdiri di sisinya Siti Edem. Ini ada di desa Kopensari, sekarang dulu namanya Jagong. Itu tetangga dusun saja dengan Rejo Agung. Rejo Agung itu dulu namanya Ngelo. Jadi rumah lahirnya Soekarno itu sekarang desa Rejo Agung, dulu desa Ngelo namanya. Oke. Nah ini rumahnya Mbah Joyo Dipo. Jadi teman masa kecilnya BK. Ini masih di daerah Rejo Agung. Bukan ini rumahnya tentu saja. Rumahnya sudah roboh, kemudian diganti oleh rumah lain, sudah berganti penghuni. Oke, selanjutnya. Nah ini stasiun terus. Nah tidak jauh dari rumahnya Bung Karno itu ada pabrik gula Ngelom ini. Oke. Ah ini saya jelaskan ya, ini supaya teman-teman kalau ke sana tidak tersesat kalau ke Peloso. Jadi tadi bilang segitiga ya. Nah di sini juga segitiga. Nomor 1 itu daerah Ngelo yang sekarang disebut sebagai Desa Rejo Agung, itu adalah rumah kelahiran Bung Karno. Nah nomor 2 sekarang terminal, itu dulu sekolah desa tempat Soekarno pertama kali belajar. Nah nomor 3 di seberangnya persis, lebih dekat lagi dari rumahnya itu sekolah Ngeloro atau TWD Classic School tempat Pak Sukeni mengajar. Nah nomor 4 itu adalah SD Peloso 1, itu pindahan dari SD-nya Soekarno itu pindah ke situ ya. Nah yang kelima itu bukan SD Peloso 3, itu SD Peloso 2, itu salah ketik itu pindahan dari sekolahnya Pak Keni. Oke. Dan merger. Oke, sekarang supaya kita lebih enak kita tonton video saja supaya menjadi jeda yang sambil merokok gitu loh, supaya bisa nonton bersama. Monggo, silakan Mas, diputer Mas.
Nah, saya ingin menambahi soal pidato tadi ya. Nah, ini ada pengakuan menarik, jangan diputar dulu Mas. Jadi ini namanya Bu Sioni. Bu Sioni itu kelahiran tahun 1934. Jadi beliau ini sempat melihat Soekarno pidato tahun 48 ketika Mojokerto sudah jatuh, agresi militer itu. Nah, Soekarno ke Jombang itu memberikan semangat kepada arek-arek Jombang dan pidato di sana. Dan Soekarno mengaku tanah lahir kelahiran saya itu Ploso Jombang. Aku ki arek desa rek. Jadi kayaknya Soekarno itu kalau ke Surabaya ngakunya arek Surabaya, kalau ke Jombang ngakunya arek Jombang. Nah, mungkin rekamannya belum ketemu yang Sidoarjo. Kalau ada rekamannya mungkin aku ki arek Sidoarjo, mungkin begitu. Jadi ini data pembanding yang menarik, coba diputar Mas. Ini Bu Sioni, usianya 90-an tahun. Bulungnya diperkenalkan ingkang mangke boten niku. Bapak ibu kelas kepala sekolah ini dan foto dan niku lahiripun bukan teman-teman. Tapi kontrak dangu-dangu wonten ingkang nyertakaken nek bukan menika lahiripun wonten Mojokerto. Tapi wonten tiyang Ploso ingkang nyataken menawi Bonggar menika lahirnya itu di Ploso. Percaya saya Pak Diposo. Jombang mungkin Bonggar mengenai cerita Jombang itu adalah kota kelahiran saya Pak. Akhir menangi Pak. Jelas ya, Bu Sioni mengatakan itu tadi, dia melihat pidatonya itu. Oke, sekarang ke YouTube-nya Mas. Sebelum itu ke ini, ke pokoknya Bung Karno itu yang 3 tadi. Nah, coba dilanjut lagi. Nah, ini daftar isi dari autobiografinya Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adem. Di situ jelas tidak ada Sidoarjo dan Ploso. Aku tuh protes sih kabeh dhewe iki. Nah, ini Ploso ada Sidoarjo kok gak ono iki piye gitu loh. Apa file rusak itu? Oke, lanjut data berikutnya. Nah, ini saya mau menceritakan kaitan antara Ploso dan Sidoarjo. Ini teori konspirasi ya. Kenapa Bung Karno itu tidak memasukkan jejak riwayat hidupnya di Ploso dan Sidoarjo? Nah, betul izin, tapi karena apa izinnya itu? Jadi gini, saya kebetulan sudah melakukan riset ya melalui media masa itu tahun 1900 sampai 1910. Ternyata Ploso itu chaos rek, brong, daerah ambiar itu. Bahkan di sana itu ada gangsternya, mafianya, namanya Kasman. Nah, Kasman itu seorang gangster yang bahkan pengadilan itu tidak bisa menghukum dia. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang berani bersaksi atas kejahatannya. Akhirnya keputusannya Kasman itu tidak bersalah secara hukum dan akan dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat tentu saja menolak itu dan heboh. Akhirnya Kasman diputuskan dideportasi. Bayangkan orang Ploso dideportasi, serius banget ini, gak ditembak aja, beres gitu kan. Dideportasi ke Sibolga sana, ke Tapanuli. Kemudian residen Ebing dari Surabaya berkunjung ke Ploso, ngelihat kekacauan di Ploso nggak karu-karuan begitu. Wedononya dipecat akhirnya karena dianggap tidak becus, dan kemudian mengusulkan agar asisten residen di Jombang itu dibantu oleh seorang bupati. Makanya kira-kira setahun kemudian Jombang menjadi kabupaten, bupatinya dari Sedayu, dan itu orang sakti karena penjahat di Jombang itu gak musuh oleh karo polisi, kudu sama orang sakti. Nah, kekacauan inilah dugaan saya yang membuat Soekarno itu merasa ini bisa mencemarkan riwayat hidupnya. Oh, ternyata Soekarno itu berasal dari Ploso, dan Ploso itu wilayah yang sangat gelap pada masa itu. Padahal masa Soekarno lahir dan hidup di sana.
Jadi Soekarno menjalani hidup di Ploso itu sejak lahir sampai usia 5 tahun. Ini golden period. Jadi usia-usia emas yang sangat penting dan mendasari dan membentuk kepribadian manusia. Saya kira Dr. Sudi paham soal itu. Nah, kebun kopi yo. Nah, di autobiografinya Soekarno itu menyatakan di sana, kemudian ada yang menceritakan soal kelahiranku, mempersoalkan soal kelahiranku. Katanya saya itu anak haram dari buruh kebun kopi. Nah, sepertinya kalau dia ngaku lahir di Ploso, wah bener tau tuduhanku. Iki arek desa, iki arek anake buruh kebun kopi gitu. Nah, kemudian konspirasi saya itu berlanjut. Loh, tapi Sidoarjo kok gak mlebu iki? Saya baru ngobrol sama Dr. Sudi. Ternyata Sidoarjo tidak kalah sangarnya dengan Ploso. Nah, ini contoh beritanya, ini tahun 1908. Di situ dinyatakan bahwa Ploso pada masa itu banyak sekali perkumpulan rahasia, dan menurut masyarakat setempat itu kongsi Rusia. Jadi kelompok rahasia itu berkongsi dengan Rusia dan melakukan banyak kejahatan. Mereka punya senjata dan sebagainya, dan polanya sama dengan gedangan Kiai Hasan Mukmin Sumentoro. Nah, ada kaitannya. Jadi ada pola, ada benang merah yang sama, kekacauan di Sidoarjo sama kekacauan di Ploso. Nah, benang merah ini saya kira yang membuat Soekarno menimbang, dan itu manusiawi sebenarnya. Wong dia seorang presiden kan. Makanya ketika masa Jepang, sebelum dia jadi presiden, fakta tentang dia hidup di Ploso, dia hidup di Sidoarjo, dia tulis. Tadi di era Jepang kan dituliskan tuh, sekolah di Ploso, sekolah di Sidoarjo. Tapi setelah itu tidak pernah dibicarakan lagi, dan di dalam autobiografinya itu tidak ada. Yang jari turunan Rojo yo. Nah, itu sebenarnya agak lebay. Dia mengatakan anaknya keturunan Sultan Kediri. Bodohnya Cindy Adams adalah dia tidak pernah bertanya Sultan Kediri itu siapa gitu loh. Dan saya kira Soekarno juga pinter ya, dia mencari orang yang menulis autobiografi itu orang yang nggak ngerti Indonesia. Tetapi juga ini strategi dia supaya pembaca luar tuh percaya. Yang nuliskan dari Amerika ya, itu musuh pada waktu itu, supaya publik dunia itu percaya tentang kisah hidupnya. Tetapi juga si penulis autobiografi itu bisa didikte soal Indonesia, karena nggak paham kan dia. Cindy Adams tuh wartawan hiburan, dia terkenal sebagai ratu gosip di New York. Tetapi yang pasti adalah Ploso dan Sidoarjo itu tidak dimasukkan. Pada tahun 1948 setelah kedaulatan itu kembali ke Indonesia, kita dapatkan propaganda Belanda itu luar biasa terhadap Soekarno. Jadi saya kira autobiografi itu sebuah kantor ya, sebuah kantor propaganda untuk melawan tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan tentang kelahiran Soekarno, bahwa Soekarno itu buruhnya anak haram, buruhnya buruh kopi, gitu kan. Dan kemudian liar itu, ada yang mengatakan anaknya Paku Buwono 9 apa 10 itu 10 ya. Tetapi yang anaknya, kalau dia difitnah sebagai anaknya Sultan itu tidak pernah dia tepis. Tapi kalau anaknya buruh tani, buruh kopi, oh sibuk dia tepis gitu. Nah, tapi itu konspirasi ya, itu baru konspirasi. Tetapi data-data seperti ini saya kira itu penting untuk membangun satu, menjahit ya, informasi ini kan bisa kita jahit, kemudian kita bisa melakukan verifikasi melalui data-data yang ada. Jadi itu, saya tidak bermaksud mendebat Surabaya merasa punya data sendiri, dan kami juga punya data sendiri. Jadi saya kira ini hal yang biasa, tidak perlu melahirkan konflik, tidak perlu melahirkan yang lain-lain, santai saja. Saya kira ini data. Soekarno juga nggak akan mempermasalahkan ini kok, wongnya sudah nggak ada. Itu. Nah, sebenarnya
kita itu punya peluang yang bagus sekarang. Kalau mau bikin, mungkin Mas Ribut bisa bantu melalui Dewan Kesenian. Kita mengundang Cindy Edem melalui Dewan Kesenian Jawa Timur. Dewan Kesenian Sidoarjo juga bisa bersekutu dengan Dewan Kesenian Jombang, mengundang Cindy Edem, atau ngomong gampangnya kita interogasi Cindy Edem itu. Kenapa Ploso sama Sidoarjo tidak dimasukkan? Itu hak saya kira ya, karena ini bukan autobiografi orang biasa. Ini autobiografi seorang pendiri negara gitu. Mumpung masih hidup Cindy Edem. Mungkin bisa lewat Zoom. Bisa, saya kira bisa. Tetapi ini akan kuat kalau Ploso dan Sidoarjo juga bersekutu gitu loh. Kalau Ploso tok, lo Sidoarjo kok nggak protes? Ah, kita jadi repot jawabnya. Tapi kalau dua-duanya bergabung dan meminta Cindy Edem berbicara, itu saya kira dia sebagai seorang penulis itu kalau tidak meladeni, itu sesuatu yang tidak positif ya. Dia harus menjelaskan itu. Karena gini, tahun 64 tuh Cindy Edem datang ke Ploso gitu loh. Mosok dari New York ujuk-ujuk teko ning Ploso kan kok ngerti deh ono Ploso, ketemu narasumber Mbok Suwi, ada Mbak Joyo, itu pasti ada rekomendasi dari Bung Karno. Tidak mungkin tidak. Jadi pada waktu itu tahun 64 Cindy Edem dan rombongan itu datang ke Jawa Timur. Dia dari Surabaya kemudian berkendara ke Ploso, kemudian ke Mojokerto dan ke Blitar. Saya nggak tahu mampir Sidoarjo apa enggak, saya nggak tahu. Kalau dari foto-fotonya memang belum ada keterangan. Nah, kalau teman-teman Sidoarjo pengen tahu, itu sebenarnya foto-fotonya itu tersimpan di Dinas Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Itu dulu yang menyimpan namanya Japenprov kalau nggak salah ya. Japenprov itu Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Timur. Saya dapat dari sana juga foto-fotonya. Jadi saya tahu foto rumahnya Bung Karno yang utuh itu ada di sana. Kalau yang tadi itu di bukunya Cindy Edem yang kedua tentang Soekarno, yaitu Soekarno My Friend. Itu terbit tahun 71. Saya juga nggak ngerti kenapa foto itu kemudian disisipkan ke buku itu tanpa bercerita, tanpa menarasikan. Bisa jadi itu penebusan dosa. Bisa jadi penembusan. Di situ Anda ceritakan toh Cindy itu berfoto di depan sebuah rumah dengan Mbok Suwi atau Bu Sosro dan Mbah Joyo, teman masa kecilnya dan yang satu pengasuhnya. Mereka berfoto di depan sebuah rumah di mana Soekarno 60 tahun yang lalu hidup di sini. Keterangannya begitu, captionnya itu. Selain itu tidak ada keterangan lagi. Saya tak cari-cari sebenarnya Jojo ketelingsut ono fotonya Sidoarjo itu loh, supaya Dokter Sudi itu gembira gitu kan. Tak kuliahan ya Mas. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau memang teman-teman sini berminat untuk bersekutu, monggo, tidak perlu pakai pendaftaran. Saya akan menseriusi itu. Nanti saya dengan teman-teman Sidoarjo bertemu, mungkin perlu kita bikin posting gitu ya. Tentu saja setelah ada penelusuran dan data-data pendukung soal jejak Soekarno di Sidoarjo. Sekolah saya kira sudah jelas. Itu tadi guru itu namanya Clausen. Clausen itu dulu ngajar di SD Sidoarjo tahun 1930-an kalau nggak salah. Itu memang mengakui bahwa di sekolahannya itulah dulu Soekarno pernah sekolah gitu loh. SD waktu itu Sekolah Angkoloro kalau nggak salah ya, Sekolah Angkoloro. Itu saya kira perlu kita bersekutu untuk kebenaran sejarah tentang Bung Karno. Intinya bagaimana autobiografi itu semakin lengkap, bukan justru mengurangi gitu loh. Itu melengkapi. Atau ini usulan saya, kita bikin risalah sendiri. Soekarno di Ploso, Soekarno di Sidoarjo, kita jadikan satu, kita kasihkan Cindy Edem. Iki lho lengkap oleh awak males nulis, tak kei datane. Kira-kira gitu. Terakhir kita nonton YouTube, Mas sebentar kok, nggak lama.
Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.